YouTube aku, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Nur Khafifah, NIM 12300210024. Saya dari Prodi S1 Kebidanan di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Dengan dosen pengampu Ibu Ima Kurniawati STMT dan Ibu Husnul Lailatul Rizki SST MPH. Di sini saya akan menjelaskan tentang biolistrik, tentang sel saraf dan jantung di praktikum kelima. Sebelumnya saya akan membacakan topik yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama ada saraf. Saraf sendiri, pertama, beri gambar dan keterangan tentang morfologi saraf. Yang kedua, mekanisme depolarisasi, repolarisasi, potensial aksi, dan perambatan potensial aksi. Yang ketiga, mekanisme sinyal listrik dan otot. Yang keempat, mekanisme sinyal listrik dari jantung. Yang kelima, sebutkan dan jelaskan faktor yang mempengaruhi laju kelistrikan saraf, minimal 3. Topik yang kedua, lengkung refleks saraf. Jelaskan dengan skema tentang mekanisme penghantaran impuls pada lengkung refleks saraf. Topik yang ketiga ada jantung. 1. Beri gambar dan keterangan tentang morfologi jantung. Terlihat atrium kanan dan kiri, serta ventrikel kanan dan kiri. Yang kedua, jelaskan tentang kondisi jantung. Dan yang ketiga, perbedaan otot jantung, otot polos, dan otot lurik. Topik yang pertama ada saraf. Saraf, pertama, beri gambar dan sebutkan morfologi saraf. Apa sih saraf itu? Saraf adalah serat-serat yang menghubungkan organ-organ tubuh dengan sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang, serta antar bagian sistem darah dengan lainnya. Fungsi sistem saraf adalah untuk menerima, mengolah, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh organ. Serta, apa sih sel saraf itu? Sel saraf atau neuron adalah unit kerja sistem saraf pusat, terdiri dari 12 nervus kranial, semua nervus spinal, dan cabangnya. Fungsinya sebagai penghantar informasi berupa rangsangan atau impuls. Dengan adanya sel-sel saraf ini, baik organ maupun sistem gerak bisa memberikan respon dan sebagaimana mestinya. Morfologi saraf. Yang pertama ada inti sel. Nukleus atau inti sel adalah organel yang sangat khusus yang berfungsi sebagai pusat pemrosesan informasi dan administrasi sel. Inti sel memiliki dua fungsi utama, yakni mengendalikan seluruh kegiatan dalam sel dan menyimpan materi herediter sel atau DNA. Yang kedua ada dendrit, merupakan percabangan dari badan sel saraf yang berupa tonjolan sitoplasma yang pendek dan bercabang-cabang. Fungsi dendrit ialah untuk menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Dan yang ketiga ada badan sel, mengandung inti sel dan sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat mitokondria yang berfungsi sebagai penyedia energi untuk membawa rangsangan. Fungsi badan sel ialah untuk menerima impuls atau rangsangan dari dendrit dan meneruskan ke neurit atau akson. Yang keempat ada akson. Merupakan bagian neuron yang berfungsi menghantarkan impuls dari akson ke sel neuron yang lain menuju saraf pusat yang nanti akan direspon menjadi suatu gerakan. Yang kelima ada selubung mielin, merupakan lapisan fosfolipid yang membungkus akson secara konsentrik. Fungsinya pelindung akson atau neurit dari kerusakan.
Yang keenam ada sel Schwann, merupakan sel yang membentuk selubung pada sistem saraf tepi. Fungsinya membentuk jaringan yang membantu menyediakan makanan dan membantu regenerasi neurit atau akson. Yang ketujuh ada nodus Ranvier, merupakan bagian dari akson yang tidak terbungkus mielin, berfungsi dalam mempercepat penghantaran impuls. Yang kedelapan ada sinapsis, merupakan suatu celah di ujung akson, tempat persambungan antar sel-sel saraf dan dilepasnya neurotransmitter. Fungsinya penghubung antara neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Topik yang kedua ada mekanisme depolarisasi. Bila sel yang istirahat diberi rangsangan dengan level yang cukup, maka sel tersebut akan berubah ke keadaan aktif. Dalam keadaan aktif, potensial membran sel mengalami perubahan dari negatif menjadi positif di sisi dalam. Keadaan inilah yang dinamakan depolarisasi. Kejadian ini dimulai dari satu titik di permukaan membran dan akan merambat ke seluruh permukaan membran. Pada tahap ini, membran sangat permeabel, sangat reaktif terhadap ion Na+, sehingga kanal Na+ terbuka sehingga Na+ akan masuk ke dalam, sehingga potensial membran meningkat sehingga terjadi overshoot jika potensial berada di atas 0. Selanjutnya ada mekanisme repolarisasi. Dalam keadaan repolarisasi, potensial membran berubah dari positif di sisi dalam menuju kembali ke negatif di sisi dalam. Tahapan repolarisasi diawali dari suatu titik dan merambat ke seluruh permukaan membran sel. Bila seluruh membran sel sudah bermuatan negatif di sisi dalam, maka dikatakan sel dalam keadaan istirahat atau keadaan polarisai kembali dan siap untuk menerima rangsangan berikutnya. Pada tahap ini, kanal Na+ mulai tertutup, kanal ion K+ terbuka, dan ion K+ keluar sehingga membran potensial kembali ke fase istirahat. Selanjutnya ada perambatan potensial aksi. Aktivitas sel dari keadaan polarisasi menjadi depolarisasi dan kemudian kembali ke polarisasi lagi, disertai dengan terjadinya perubahan-perubahan pada potensial membran sel. Perubahan tersebut adalah dari negatif di sisi dalam berubah menjadi positif dan kemudian kembali lagi menjadi negatif. Perubahan ini menghasilkan suatu impuls tegangan yang disebut potensial aksi atau action potensial. Potensial aksi dari suatu sel akan dapat memicu aktivitas sel-sel lain yang ada di sekitarnya. Yang ketiga ada mekanisme sinyal listrik dari otot. Sebuah otot terdiri dari banyak unit motorik. Suatu unit motorik terdiri dari satu cabang neuron dari batang otak atau korda spinalis dan 25-2000 serat otot atau sel yang berhubungan dengannya melalui motorik end plate. Potensial istirahat di kedua sisi membran pada sebuah serat otot serupa dengan potensial istirahat di serat saraf. Kerja otot dimulai oleh potensial aksi yang berjalan di sepanjang suatu akson dan melewati motor end plate menuju ke dalam serat otot, menyebabkan serat tersebut berkontraksi. Pengukuran semacam ini dilakukan dengan menggunakan sebuah elektrode yang sangat halus atau mikroelektroda yang dimasukkan melalui membran otot. Yang keempat ada mekanisme sinyal listrik dari jantung.
Kerja jantung yang ritmis dikendalikan oleh suatu sinyal listrik yang diawali oleh stimulasi spontan. Sel-sel otot khusus yang terletak di atrium kanan. Sel-sel ini membentuk nodus sinoatrium atau SA atau pemacu jantung. Nodus SA melepaskan sinyal dengan interval teratur sekitar 72 kali per menit. Namun, kecepatan pelepasan sinyal ini dapat meningkat atau menurun bergantung pada saraf yang terletak di luar jantung sebagai respon terhadap kebutuhan tubuh akan darah serta rangsangan lainnya. Sinyal listrik dari nodus SA memicu depolarisasi sel-sel otot kedua atrium sehingga keduanya berkontraksi dan memompa darah ke dalam ventrikel. Kemudian terjadi repolarisasi atrium untuk melihat bentuk potensial aksi. Sinyal listrik kemudian berjalan menuju nodus atrioventrikel atau AV yang memicu depolarisasi ventrikel kanan dan kiri sehingga kedua ventrikel berkontraksi dan mendorong darah ke dalam sirkulasi paru dan umum. Otot ventrikel kemudian mengalami repolarisasi dan rangkaian proses ini kembali berulang. Depolarisasi dan repolarisasi otot jantung menyebabkan arus mengalir di dalam badan, menimbulkan potensial listrik di kulit. Elektrokardiogram atau EKG adalah perekaman potensial listrik di antara dua titik yang terletak di berbagai daerah tubuh. 5. Sebutkan dan jelaskan faktor yang mempengaruhi laju kelistrikan saraf. Yang pertama ada diameter serabut saraf. Makin besar diameter serabut saraf, makin cepat penjalaran impuls. Jadi, serabut saraf yang mempunyai diameter kecil akan menjalarkan impuls lebih lambat. Yang kedua, selaput mielin. Pada sebuah akson mengandung bahan lemak. Selaput itu kontinu dengan tiap interval 1 mm. Terdapat nodus Renvier yang tidak mempunyai selaput mielin dan hanya mempunyai membran akson dan neurilema. Pada akson yang mempunyai mielin, jika ada rambatan impuls, depolarisasi hanya terjadi pada buku selaput mielin, menyebabkan terjadinya lompatan potensial kerja dari buku ke buku yang menyebabkan kecepatan rambatan impuls lebih tinggi daripada akson yang tidak mempunyai mielin. Dan yang ketiga, yang terakhir ada blokade impuls saraf. Suatu proses di mana terjadi blokade, terdapat penjalaran impuls, dikenal dengan istilah blocking. Penghambatan impuls dapat dilakukan dengan jalan diinginkan. Diberi tekanan, diberi aliran listrik, atau diberi larutan kimia. Topik yang kedua ada lengkung refleks saraf. Jelaskan dengan skema tentang mekanisme penghantaran impuls pada lengkung refleks saraf. Urutan dari perjalanan impuls pada gerak refleks saraf. Yang pertama ada rangsang, yang kedua ada reseptor, yang ketiga ada neuron sensorik, yang keempat ada konektor, yaitu otak atau sumsum tulang belakang, yang kelima ada neuron motorik, yang keenam ada efektor. Sebelumnya, apa sih gerak refleks itu? Gerak refleks merupakan suatu bagian dari mekanisme pertahanan tubuh atau juga terjadi jauh lebih cepat dari gerak sadar, yang misalnya menutup mata pada saat akan terkena debu. Untuk dapat terjadinya gerak refleks, maka dibutuhkan struktur sebagai berikut, yaitu organ sensorik yang banyak menerima impuls, contohnya kulit. Adapun serabut saraf sensorik itu akan mengantarkan impuls tersebut menuju sel-sel ganglion radix posterior, dan selanjutnya serabut sel-sel akan melanjutkan impuls-impuls yang akan menuju substansi pada kornu posterior medulla spinalis.
Sumsum tulang belakang akan menghubungkan antara impuls menuju kornu anterior medulla spinalis. Sel saraf akan menerima impuls atau dapat menghantarkan impuls-impuls ini melewati serabut motorik. Organ motorik akan melaksanakan rangsangan karena dirangsang oleh impuls saraf motorik. Tubuh kita mempunyai bagian tubuh yang terjadi reseptor. Reseptor ini juga mempunyai saraf-saraf khusus yang bisa mendeteksi rangsangan tertentu. Contohnya, rangsang cahaya pada mata, rangsang sentuhan, suhu, gesekan, rasa sakit pada kulit, bau pada hidung, ada rasa pada lidah, suara pada kuping. Setelah itu, saraf-saraf akan disebut neuron reseptor. Ini akan mengirimkan sinyal listrik menuju otak. Lalu informasi ini akan diolah sesuai dengan kehendak kita. Lalu, kemudian otak yang akan mengirim respon menuju organ yang disebut efektor. Efektor meliputi otot, kelenjar, dan lain-lain. Adapun respon yang akan dikirim otak ini ada yang akan dikirim secara otomatis, ada pula yang hanya dikirim bila kita menghendakinya. Topik yang ketiga yaitu jantung. Apa sih jantung itu? Jantung adalah organ vital yang berfungsi sebagai pemompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Pertama, beri gambar dan keterangan tentang morfologi jantung. Terlihat atrium kanan dan kiri serta ventrikel kanan dan kiri. Morfologi jantung. Bagian-bagian jantung terdiri dari 1. Ada pulmonary trunk, 2. Ada katup pulmonalis, 3. Ada arteri pulmonalis dextra, 4. Ada vena pulmonalis dextra, 5. Ada atrium dextra, 6. Ada katup tricuspidalis, ke-7 ada ventricle dextra, 8 ada ventricle vena cava superior, ke-9 ada descending aorta, ke-10 ada aorta, ke-11 ada arteri pulmonalis kiri, ke-12 ada vena pulmonalis kiri, ke-13 ada atrium sinistra, ke-14 ada atrium aorta, ke-15 ada katup mitral atau bicuspidalis, ke-16 ada ventricle sinistra, ke-17 ada interventricular septum, ke-18 ada vena cava superior. Untuk fisiologinya, dari peredaran darah kecil, peredaran darah yang dimulai dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung. Jadi dari ventrikel kanan menuju ke paru-paru, menuju ke atrium kiri. Yang kedua, jelaskan tentang konduksi jantung. Sistem konduksi jantung mengirimkan sinyal listrik yang umumnya dihasilkan oleh nodus sinoatrial untuk menyebabkan kontraksi otot jantung. Sistem konduksi otot jantung memungkinkan jantung untuk menghasilkan dan menghantarkan sinyal listrik yang berperan dalam menghasilkan kontraksi. Sistem konduksi jantung terdiri dari otot-otot jantung khusus yang termodifikasi dan mampu menghasilkan aktivitas listrik secara spontan dan menghantarkannya ke seluruh bagian otot jantung. Listrik yang dihasilkan akan dihantarkan ke seluruh bagian otot jantung secara cepat dan terkoordinasi. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu perbedaan otot jantung, otot polos, dan otot lurik. Berikut tabel perbedaannya. Otot lurik terletak menyusun otot yang melekat pada tulang rangka, sedangkan otot polos menyusun alat-alat dalam, misalnya dinding usus dan pembuluh darah. Untuk otot jantung terletak menyusun otot pada dinding jantung. Bentuk sel pada otot lurik, sel bulat memanjang, ada banyak inti terletak di tepi. Untuk otot polos, bentuk selnya ujung sel meruncing,
inti berjumlah 1 di tengah. Untuk otot jantung, bentuk selnya bulat memanjang dengan ujung bercabang. Ada banyak inti sel terletak di tengah. Untuk otot lutrik, kontrol sarafnya, otot sadar atau kontraksi dikontrol oleh sistem saraf sadar. Untuk otot polos, kontrol sarafnya, otot tak sadar atau kontraksi tidak dikontrol oleh sistem saraf sadar. Untuk otot jantung, kontrol sarafnya, otot tak sadar. Untuk otot lurik, reaksinya cepat. Untuk otot polos, reaksinya lambat. Dan untuk otot jantung, reaksinya lambat. Untuk otot lurik, sifat kerjanya cepat lelah. Untuk otot polos, sifat kerjanya tidak cepat lelah. Untuk otot jantung, sifat kerjanya tidak cepat lelah. Hai guys, sekian penjelasan tentang biolistrik, sel saraf dan jantung pada praktikum kelima. Pada bulan Ramadan ini, jangan lupa untuk tetap semangat dan jangan lupa untuk tersenyum.